ketemu cewek, kita intensinya kenalan sama dia, tapi kita tahu bahwa dia tuh sangat avail ke banyak cowok. Please jangan reply story kita. Terus komplimen badan. Eva Alicia Theoderic, welcome to the relationship room. Kita lagi ada di Room of Dating Mistakes. Jadi ini adalah segmen untuk membantu para singles get a partner. Oke. Kita bakal bahas tips PDKT ya, oke? Siap. Oke, siap. Siap. Tapi disclaimer dulu ya. Terakhir gue PDKT 11 tahun yang lalu. Jadi gue akan ambil advice dari orang yang baru gue kenal. Gue akan what if kalau sekarang gue PDKT-nya dengan kondisi gue yang If sekarang. you were single now. Iya, tapi ini what if-nya buat konten loh ya, buat bini gue yang nonton. Ini hanya keperluan konten. What if. Oke, gue akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya. Apa move PDKT yang paling efektif bikin lu melting? Berarti Eva move-nya cowok, Theo move-nya cewek. Move-nya cewek, oke. Oke. Ini PDKT ya? Ya. Ada nggak satu contoh real, practical? Contoh real, oke. Gue dulu kali ya? Iya. Oke. Udah kepikiran banget nih. Ini for someone yang looking for serious relationships gitu ya, yang kayak emang heading ya buat long run gitu ya. Aku tuh suka ala sensus penduduk. Apa itu? Sensus penduduk. Tentang udah mau pemilu nih. Nyambung ya. Tapi aku suka banget sama cowok yang to the point. Kayak dari beberapa hari pertama, contohnya sama pacar aku yang sekarang ya, gimana akhirnya tuh aku pincut, padahal aku bilang aku udah gak mau pacaran lagi sampai aku ber-27 gitu. Itu dia tuh pas hari-hari pertama baru kenalan, baru hari ketiga atau hari keempat gitu ngobrol, dia tuh udah langsung tanya aku everything about my values, background, what I'm willing to tolerate, what you're willing to not tolerate. Apalagi kan aku lagi low-key kayak LDR gitu kan. Jadi dia tuh udah bahkan dia nanya kayak kedepannya kalau pindah ke kota ini gimana, kalau pindah ke sini gimana gitu-gitu. Jadi dari awal tuh aku udah tahu apa yang aku sign up for. Dan ini satu kalimat dia yang pas aku ceritain ini ke semua cewek-cewek langsung kayak ambil tuh cowok, ambil tuh cowok. Spill. Karena aku tanya dia kan kayak kenapa sih baru hari-hari pertama aja udah serius banget pembahasannya, komplit banget nih kayak sensus penduduk. Dia bilang ini maksudnya sensus penduduk. Komplit banget. Tahu gak dia bilang apa? Because I respect my time and I respect your time. Ambil. Catet guys, kan? catet. Kayak jagain Pak, jagain. Harus segini tanya. Kayak itu oke banget karena dia maksudnya ngerti kalau dia punya waktu sendiri untuk explore hal-hal yang dia suka dan dia nggak pengen ngabisin waktu, dan aku juga punya kehidupan aku sendiri. And that shows like, wah gila sih, lo independen banget sih, gue suka. Tapi lebih suka yang clear dari awal apa yang tarik ulur, Pak? Tarik ulurnya pas ngobrol seru, ngobrol-ngobrol, jadi bukan yang kayak selalu ada gitu. Itu seru, maksudnya kayak it shows that hidup lu tuh bukan gua doang. Paham gak sih? You have a life. Ya, aku nggak suka cowok yang terlalu Eva, terus kayak aku mau apapun selalu available gitu. Sedangkan kan maksudnya kita cewek pengen cowok yang lebih independen juga gitu, punya karir, punya buat speknya Eva, menurut gue bener-bener cocok sih yang kayak yang tadi sebelum. Cuma satu yang gue mau tambahin ya, mungkin yang tadi itu gambaran gue setuju banget. Kayaknya nih ya, kalau menurut gue, kalau cowok itu mandang cewek ini potensial dan serius, dia udah harus bisa mikirin masa depan atau long termnya sama cewek ini. That's why question itu keluar. Betul sekali. Karena berarti in roots-nya dia udah mikir oke, sama orang ini kayaknya gue mau panjang nih. Maka gue keluarin dari awal. Benar. Dan gue ada teori dan menurut gue, cewek-cewek mau kalian independen atau kalian gak independen, kalian dalam relationship kalian tuh gak pengen mikir. Kalian tuh gak ada yang namanya alpha woman ya. Gak ada. Semuanya tuh semua cewek pada hakikatnya itu kita pengen bisa rely on someone, kita pengen bisa trust someone, dan kita nggak mau pakai otak kita gitu loh. Kita pengen be in our feminine energy yang kayak semuanya udah diurusin sama dia. Dia punya karir, gak perlu repot gitu loh. Gak perlu repot. Jadi cowok-cowok yang bisa menunjukkan kita kayak lo tenang aja, lo bisa jadi princess cantik-cantik dan everything is gonna be fine. Gimana pendapatnya Bapak? Setuju lah, ini 2 lawan 1. Gue mau bilang oposisi gimana ini? Apa keluar dulu nanti? Hostnya aja udah, iya bener. Oke, Teh, apa Teh yang paling bikin melting pas PDKT? Oke, mungkin ini balik lagi kalau gue jadi cowok ya.
gue itu orangnya kebetulan mungkin agak mirip sama tipe-tipenya yang tadi lagi deket sama Pacar Eva. Eva. Iya, gue orangnya tuh mikirnya masa depan sama calon gue, terus gue orang yang kayak udah lu lakuin do your things aja, sisanya tentang masa depan atau yang heavy atau yang responsibility yang susah-susah, udah gue ngatur semua gitu. Jadi lu ikutin aja flow-nya. Cocok ya, gitu. cocok. Nah, Cocok, makanya cocok. gue bisa relate nih Satu sama tipe kita. iya sama yang tadi. Nah cuma kalau dari sisi ceweknya mungkin menurut gue ya, ini disclaimer gue sebagai cowok yang mendukung hal itu juga adalah seberapa smart dan seberapa mature ini cewek untuk positioning diri. Oke. To deserve it ya. To Positioning deserve that kind of security. betul karena ketika cowok bisa ngomong kayak gitu itu pasti gue yakin cowoknya tuh confidence. Pasti deh dia punya something yang dia achieve. Dia pasti cukup mature, kalau enggak dia nggak bakal bisa mengeluarkan kalimat-kalimat kayak gitu di depan. Tapi dia butuh cewek yang pinter positioning juga. Positioning maksudnya gimana? Positioning tuh simple, kayak menurut gue nih ya, kalau dari agama gue, Oke. ya kan perintahnya itu selalu istri tunduklah pada suami, which is itu ngomongin respect. Jadi kalau menurut gue cowok tuh lebih butuh respect daripada love untuk relationnya function dengan sangat baik. Nggak setuju ya? Gitu. Itu untuk cowok-cowok mature, butuh Iya. respect. Iya. Tapi untuk cowok-cowok yang belum selesai berproses, mereka butuhnya yang love aja gitu. Iya, agree. Kalau untuk yang mature tadi kan kita ngomong itu, nah kalau gue merasa cewek yang bisa positioning itu maksudnya bisa positioning bukan artinya posisinya harus Di bawah. seaktual itu gitu. Gue tuh di sini, tapi kayaknya dengan gue taruh sini dikit, gue bisa lebih respect cowok gue deh. Benar, bahasa kasarnya gini deh. Cowok juga nggak mau malu bawa lu. Pengen kalau di bawah Yeah. tuh lu nyambung ngomongnya. Lu punya misalnya dia industrinya, bisnisnya apa. Ya lu pun bisa show interest karena one day lu akan get involved sama kerjaan dia juga gitu loh. Jadi Betul. biar bahasa istilah gini lah. Juga nggak suka cewek otak kosong kan. But is that what you mean? Preferensi. Is that what you mean? Atau positioning maksud lu tuh angle-nya beda? Kosong tuh multi-layered sih menurut aku, dari EQ sama IQ bisa dua-duanya gitu loh. Karena kosong dalam definisi aku tuh kadang juga yang nggak peka gitu loh. Maksudnya kayak masih immature in public gitu loh, masih nggak bisa tahu cara membawa diri di depan orang tua pasangan. Kayak kita kan suka nih cewek-cewek yang sama cowok-cowok yang bisa ibarat tuh disukain sama menantu tanpa kita promosi hard sell. Iya. Gitu loh. Kayak cowoknya yang bisa misalnya kayak bawa conversation kayak tante dari mana, tante mau saya bantuin bawa Pintar barang mengambil gitu. hati ya. Iya, jadi kayak EQ-nya sama IQ tuh udah sepaket gitu. Nah itu pun positioning. Itu positioning. Positioning versi cowok ya. Kalau versi cewek gimana teh? Contoh Nah versi praktikalnya. cewek itu mungkin gini, terkadang balik lagi ya. Ini mungkin gue agak turunin lagi levelnya sedikit karena belum tentu semua orang sudah nyampe di situ. Apalagi kalau kita ngomongin Gen Z. Nyari cowok usia Gen Z, ya gue pakai standar Eva agak susah nih. Kalau untuk umur 25 mungkin udah bisa ya, di atasnya mungkin udah bisa. Tapi kalau untuk yang misalnya umur 22, 23, ya mungkin belum nyampe sana gitu ya. Tapi cowok itu by nature, ini balik lagi disclaimer menurut gue, itu dari dia dorongan dia ketika dia lulus aja. Sekarang banyak cowok stres kenapa sih? Mau punya achievement, mau sukses cepat, Ya, bener. pengen punya bisnis, pengen punya something to achieve. Artinya apa? Mereka main pride di sana. Ya. Nah, yang cewek-cewek harus belajar adalah cara memanage pride. Pride laki-laki. Pride betul. laki-laki. Contoh praktikal satu kalimat yang bisa menyenggol pride laki-laki. Atau Mungkin yang satu bisa kalimat yang menaikkan. dilakukan bini gue yang membuat gue bertahan 11 tahun dah. Boleh. Very practical, very Very efektif nih. proven 11 Oke, tahun. gue itu kan backgroundnya gue udah bilang ya, gue single parent, kuliah, patungan segala macam sama orang tua. Jadi gue selalu udah, terus gue anak tunggal. Jadi semua decision on me. Makanya gue sangat-sangat dominan. Nah ketika ketemu orang kayak gitu dan gue bilang kayak, ini gue tahu gue bakal punya masa depan yang bagus, tapi gue butuh lu untuk bareng gue tunggu. Gue nggak bilang lu nungguin gue dari 0, enggak. Tapi gue 0 ke 100 nih butuh waktu. Gitu, gue butuh lu untuk support gue, ayo dari 0 ke 100 Udah gitu. meleleh ya, Bun. Nah, dia bisa ngomong kayak gini. Dengan karakter lu, gue yakin kesuksesan lu cuma masalah waktu. Gue jadi cowok juga gue kayak gue bakal kayak thank you sayang. Nah, That's the best kind of support gitu loh. maksud gue gini, ini ngomong sorry kasar banget ya. Lu mean it itu 100%, atau lu mean it itu 50%, atau lu mean it itu cuma 10%, efeknya ke gue tuh 1000%. Iya, Oke. iya. Dan buat cewek-cewek juga tuh kayak kalau udah ketemu cowok yang kayak gitu guys, jangan sentil ego dia karena he's also trying lah. Kayak kita pengen cowok-cowok yang kayak udah all put together, tapi ya kita realistis juga di
di balik layar, di balik semua hustle dia tuh butuh someone who constantly believes in himself ketika dia nggak bisa percaya sama diri dia juga gitu loh. Ya, afirmasi aja gak sih, afirmasi. Betul. Nah ini mungkin sebenarnya dari tadi agak heavy menurut gue ya. Tapi kalau kalian mikir relationship-nya mau long term ya begini. Ini yang sustainable version. Iya, tapi kalau mau yang agak main-main cari pengalaman Boleh dong, sedikit, dikit. gitu ya. Agak biar lebih nggak kikuk kalau ketemu cewek gitu ya, agak lebih nggak kasar kalau ketemu cowok gitu kan, nggak kayak kamu udah setahun aku tungguin bego ya nggak maju-maju kan. Iya, yang agak lucu, yang agak on the surface dikit ya. Oke. Iya. Apa satu move cowok, Pak, yang bikin lu ilfeel banget? Kayak please don't, siapapun yang lagi PDKT, don't do that to girls. Please jangan reply story kita. Apa nih? Komplimen badan. Oh my gosh, oke. Ini praktikal banget ya. Contoh reply gimana? Sorry banget nih, misalnya nih kayak kita pakai bikini atau kita pakai kayak baju tank top gitu, terus kirimnya emoji api gitu kayak please lah. Ini pasti ada story di GBK ya. Emang kenapa, Pak? Emang kenapa? How do you feel when guys do that? Karena aku nggak mau future cowok aku itu juga pernah melakukan hal kayak gitu, paham gak sih? Jadi kayak To other girls gitu, kayak itu tunjukin Disrespect gitu ya. iya, tunjukin disrespect aja ke value cowoknya. Berarti kayak emang dia tuh gampang, tangannya tuh easy typing gitu loh, paham gak sih? Easy typing. Oke, sebagai laki-laki mungkin Anda ada pembelaan gimana Bapak Theo? Kira-kira kalau cowok kasih emoji api kalau lagi cewek pakai bikini tuh kenapa sih? Gue agak sulit ngomongnya karena gue bukan di perahu yang itu kebetulan. Cuma kalau gue pikir-pikir kalau gue sebagai cowok, gue berpikir-pikir kadang kayak gitu tuh lebih takut kerasa kita agak pervert. Iya. Karena berarti fokusnya ke iya. Nah, beda. Kalau pacar aku yang sekarang nih, I think dia jago sih. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa Gimana? sepintar ini. Dia instead of kayak gitu, cara dia slide DM aku itu dengan entah waktu itu pernah kayak job offer. Kayak waktu itu dia No way. Keren. job offer maksudnya kayak kan dia kan backgroundnya pendidik juga ya, kayak dia kayak university gitu. Dia ngundang aku ke situ buat bicara gitu. Smooth banget, jago. Kan dia kayak I like your Respect. sharing, kayak maybe you can inspire the students. Terus kayak job offer. iya, jadi kayak profesional, bukan yang kayak langsung kayak ih menurut gue lu cocok banget jadi pasangan gue gitu. Guys, there you go, a tip. Iya, Tapi what if gue single ya? Gue kepikiran ide itu loh. Karena kayak gue kan ada pameran juga di agensi, gue jadi kayak kepikiran, oh ini pasti bisa Jadi ditapin speaker gitu ya. kesini iya, atau karena berarti you show cowoknya tuh nunjukin ceweknya kayak lo capable juga loh gitu. Oke, what if the girl is not active on social media? Oh, interesting. Oke, Theo, what would you do? What would Jadi you do? in real life gitu ya? Iya. Approach-nya. Terserah. PDKT. Tapi ceweknya nggak bisa di slide into DM, soalnya dia jarang story. Gimana, Teh? Lu bakal ngapain? Oh, jarang story. Deketinnya gimana? Kalau gue, ini personal banget buat gue ya. Kalau personal banget buat gue, cewek itu tuh in the end menurut gue selain cari secure, cari nyaman. Jadi menurut gue kalau sama cewek udah nomor satu tuh udah pasti secure dulu. Kalau udah secure, yang kedua core-nya itu cari nyaman. Oke. Nah, tapi secure itu nggak bisa dalam langsung baru kenal terus kayak nunjukin betapa lu bisa secure sama gue, itu geli banget kan. Karena itu di awal kayak, apa sih lo? Lu bapak gua. Punya rumah. Membayar asuransi Anda. Dan anak-anak tinggal 7 turunan aman. Iya. Papiku kerja ini kan nggak bisa. Ya, tuh cerita itu tuh nanti. Nah, Jadi itu satu secure. Yang kedua comfort. Jadi kalau gua itu selalu berusaha sebenarnya despite social media atau enggak, gua akan berusaha bawa cewek itu ke setidaknya ada phone call. Kalau gua setidaknya harus ada phone call. Tapi kalau bisa langsung ketemu lebih baik. Soalnya lu jago ngomong ya? Enggak juga. Kebetulan aja lancar. Aku ada tambahan nih. Nah, Kayaknya kalau misalnya cewek-cewek yang kayak offline gitu, mendingan cari teman mutualnya. Aku tuh punya teman loh, yang kayak effortnya sebesar itu untuk cari nih cewek yang gak ada di sosmed. Dia temenin temen A punya teman B ini temennya C itu baru temenan sama tuh cewek. Melting sih. buset. Jadi dideketin semuanya. Baru bisa nyampe ke cewek dikenalin. Kayak effortnya bisa dikenal teman tuh biasa lebih natural gak sih? Kayak rituals gitu. Eva, Bisa tadi sih. interesting soal security ya. Tadi kan Theo bilang kayak jangan too early. Lo sebagai cewek, menurut lo, gimana cara untuk menunjukkan security cowok
yang paling smooth dan gak kecepetan, kayak kapan gitu? Kayak first date diajak lihat rumah kan enggak gitu Enggak kayaknya ya. mungkin, ya. Jadi Oke, I think satu yang penting Enggak. Nggak boleh Gimana? keceplosan. tapi itu cara yang mungkin work juga sih. Saya mikir mah pasti banyak yang antri ya. again bisa ada yang attracted, cause Iya, iya. like attracts like. Kalau misalnya ceweknya Bisa. memang suka rumah, Nah, kalau ceweknya emang kebutuhannya rumah cocok sesuai Seperti itu kebutuhan. kebetulan ya. Iya. Oke, tapi mungkin gini sih, kalau buat aku tuh aku nggak cari cowok purely dari security yang materialistis doang, Oh, tapi oke. aku suka ketika dia tuh secure Good point, good point. secara work ethic dia. Jadi for me, mau tuh cowok misalnya ya, kan ada nih cowok-cowok yang maksudnya udah terima rumah dari orang tua, kayak wah udah ya, udah kayak udah rumah udah punya papa gini-gini. Aku interested sama cowok yang ini not to offend any party. Not to offend. Heeh. ya semangat ya untuk kalian kayak gitu, good for you, you know what, good for you. Tapi cewek-cewek tuh akan lebih suka sama cowok yang tetap ada kesibukan, yang show that even though gitu loh, misalnya lo dikasih kayak semua bergelimang harta kayak gini, Iya, iya, lo iya. masih pengen improve Yes. gitu loh. Ada growth mindset. Growth mindsetnya entah untuk gedein company bapak lu atau misalnya untuk kayak ya keluar dari zona nyamannya aja, itu udah menurut aku oke banget, bisa nih, ini ampuh banget. Kalau ditanya sama cewek, abis ngapain hari ini? Sebutkan hal-hal seputar self development. Oh. Hari ini abis meeting sama ABC Oh, gitu. baik. Kita diskusi gini. Terus atau enggak yang kayak abis ngapain? Oh enggak, abis baca buku gitu. Asik, Abis baca keren. buku, lagi baca Banget nih, buku apa? Iya, iya, iya. Ini sih kemarin baru mulai tentang ini. Lu pada baca belum? Gini. Kayak jadi tunjukin kalau kalian tuh juga seseorang yang Quality. Betul. ceweknya bisa belajar dari dia gitu. Gila. Iya ya. Us girls need that. Iya, kita butuh to be inspired lah. Kayak Iya, aku kan juga pengen be inspired by a girl also wants to be inspired by a guy. It's same thing, it's a constant cycle. Iya. Oke, mungkin Oke. cara inspirednya beda-beda ya. Kalau cowok gimana? ke cewek, kalau cewek ke cowok. Kalau tadi kan by default emang cowok tuh ngelit ya. Kayak kemarin kan benar. kita sempat ngobrol kayak alpha male tuh, alpha female tuh sebenarnya nggak ada ya. Iya. Tapi karena iya nggak sih, When itu, we meet the right guy Iya. who is trustworthy. ya, atau kalau relationnya udah terlanjur berjalan, apalagi sampai pernikahan, in the end kan kalau caranya bukan exit adalah mau nggak mau lo harus terima perannya berganti. Ah, itu kan beda cerita tuh ya. Itu beda tuh cerita tuh ya kan. Karena kan kalau gua kan ngomongin di usia gua, ada yang udah begitu temen-temen gua gitu loh. Nah, cuman Next topic ya. Iya, cuman kalau Next episode. cowok ke cewek kebanyakan apalagi cowoknya misalnya hustler segala macam, self made, dia bener-bener akan suka cewek yang bisa positioningnya itu pinter untuk menerima dia dalam segala situasi menurut gua. Oke. Pinter banget misalnya. Misalnya cowok cuma wondering, gila ya one day kalau amit-amit bisnis gua bankrupt gimana ya? Menurut gue cewek yang pintar akan bilang, ya kalau gue kenal pribadi kayak lu sih, gue yakin lu pasti bisa bangun lagi dan gue akan support lu untuk bangun lagi. Misalnya. Benar. Dibanding kayak, ya kayak gini nggak bisa dong, tapi nanti kita hidup gimana? Nanti, biarpun kondisi itu belum tentu terjadi tuh, tapi itu apa ya skillnya tuh udah langsung. Jadi ini jenis security yang cowok butuhkan dari cewek. Iya. To believe in yours. Iya, to karena believe in cowok you. ibaratnya mau pergi perang nih gitu ya, mau berburu, bawa pulang makanan buat kalian gitu misalnya cewek-cewek. Ya kita lebih pengen kayak apa sih? Andai semua cowok kayak lu kok. Kita cewek-cewek banyak yang temu jodoh nih langsung nih. Jadi ini good Iya. sentimen ya buat gue ya. Oke, Bagus. singkat aja. Tadi kan agak berat. Ada nggak sih satu action kecil, little things, pas first date yang kayak nggak banget? Atau yang kayak, Pengalaman. ih green flag nih gitu. Gue ada. Satu aja. Red flag dulu kali. Iya. Kita lebih banyak negatifnya ya. Iya, Jadi ini dating don'ts ya. Iya, karena cari yang bagus kan gampang ya. Yang susah itu lebih butuh maturity untuk aware. Oke. Yang salah itu ya. Nah, kalau menurut gue, kalau gue pribadi gue nggak tahu cowok-cowok lain kayak gitu atau nggak, tapi partner gue sih kayak gitu ya, yang lagi duduk di sana ya. Jadi kalau kita mungkin ketemu cewek, kita intensinya kenalan sama dia, tapi kita tahu bahwa dia tuh sangat avail ke banyak cowok. Itu tuh membuat kayak, Tercium, benar sekali. itu membuat kayak, Benar. oh lo di situ, ya udah gitu. Ada sih, ada. Oke, gimana Kak? All access is not a good access, oke? Oke. Yang namanya all access, bener kayak lu tuh harus ada tetap sense eksklusivitasnya supaya ada gitu misterinya Pak, gitu. tapi lu Iya. tipe yang kalau PDKT sama satu aja atau multiple? Pas single.
pas single mah asrama putra ya kebetulan. Jadi nggak apa-apa, asal jangan ketahuan ya konsepnya ya. Iya sih, lebih balik- ke aku kayak kalau di PDKT gitu ya. Aku pasti udah background check juga gitu loh. Is this someone buat aku explore a conversation with juga gitu loh. I mean kalau dia dari awal approach aku dengan emoji api ya of course gak akan aku entertain gitu loh. Asal kenal aja oke, but like I don't think aku bakal pernah mau even tukeran WA aja tuh nggak mau gitu loh. Jadi ya sayangnya mayoritas laki-laki kirimnya. Kenapa gue WA. bilang gue bisa bilang hidup itu strategical ya. Balik lagi nih, kita kan pernah dengar kayak hidup itu kalau bisa tulus seperti merpati, itu sikap hati tuh, Wow. intention, good intention. Ya. Tapi lu harus ditambah juga nih, lu harus cerdik seperti ular, which is itu metode. Which is itu strategical, itu positioning. Positioning yang gue maksud adalah gini, misalnya lu ketemu cowok yang memang menurut lu prospek dan lu ngeliat kayak oh nih cowok self made segala macam. Biarpun lu actually begitu di depan dia, lu bisa kurangin porsinya. Benar. Tiba-tiba buka botol minum nggak bisa, tolong dong gitu ya. Iya, pokoknya ya itu yang gue bilang bahwa hidup itu kan strategikal. Lu bisa melihat lu sama siapa, lu bisa memposisikan diri lu seperti apa, dan hidup lu akan smooth. Menurut gue kayak gitu Bener. sih. Dan itu tadi bener banget sih kayak kalau overconfident itu juga kecium. Dan akhirnya itu malah jadi bumerang. Kalau misalnya lu kelihatan terlalu narsis dan kelihatan terlalu pede, kita malah jadi kayak kenapa sampai harus kayak gitu? Something's wrong. nih. Something wrong nih. Jadi lebih gampang buat kita cari nih apa nih sebenarnya yang pede sembunyiin gitu loh. Karena biasanya Fishy ya overconfidence is a sign of insecurity. Biasanya. Quotes of the day. Guys, one last question. Since you are both content creators, Waduh. personal branding ya. Tapi ini mungkin yang bisa applicable untuk cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang bukan content creator juga. Oke. Gimana tips personal branding supaya lu lebih cepat laku di pasaran kalau lu single sekarang? Terutama di dunia era digital sekarang di Instagram ya. Instagram tuh harus kayak gimana sih yang Berarti ini kayak profile